Yang terhormat panel hakim, para delegasi negara, penasihat hukum internasional, mediator, serta sekretariat. Diskusi problem based learning ini mengangkat isu polusi asap lintas batas transboundary haze pollution sebagai salah satu tantangan paling nyata dalam hukum internasional lingkungan, khususnya terkait perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia di kawasan regional. Dalam kasus ini, negara Arvania mengalami dampak serius berupa krisis kesehatan masyarakat, gangguan terhadap penerbangan internasional, serta kerugian ekonomi akibat asap kebakaran hutan internasional, serta kerugian ekonomi akibat hutan yang berasal dari wilayah negara Braskia. Dampak tersebut bersifat lintas batas dan menimbulkan konsekuensi hukum internasional karena melampaui yurisdiksi nasional. Kebakaran hutan tersebut dipicu oleh aktivitas korporasi yang di wilayah Braskia. Meskipun dilakukan oleh aktor non-negara, peristiwa ini memunculkan isu hukum mengenai kewajiban negara untuk melakukan pengawasan dan pencegahan, serta potensi tanggung jawab negara atas kelalaian state responsibility for failure of due diligence. Sengketa ini akan dianalisis melalui beberapa perspektif utama, yaitu prinsip no harm rule sebagai norma hukum kebiasaan internasional, tanggung jawab negara atas perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian lintas batas, kewajiban pencegahan dan kerjasama internasional, serta peran ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagai kerangka hukum regional. Diskusi ini disimulasikan dalam format mediasi internasional dengan mempertimbangkan pendekatan hukum yang lazim digunakan dalam praktik mahkamah internasional dalam penyelesaian. Yang Mulia, Arvania menyatakan bahwa polusi asap lintas batas yang kami alami merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip no harm rule yang telah lama diakui sebagai hukum kebiasaan internasional dan menjadi fondasi perlindungan lingkungan lintas negara. Asap yang berasal dari kebakaran hutan di wilayah negara Braskia telah menimbulkan dampak serius, antara lain peningkatan signifikan penyakit pernapasan, penutupan bandara internasional, serta kerugian ekonomi lintas sektor. Dampak tersebut bersifat nyata, berkelanjutan, dan melampaui batas yurisdiksi normal, sehingga memenuhi kualifikasi kerugian lintas batas menurut hukum internasional. Yang Mulia, kami menegaskan bahwa dalam hukum internasional lingkungan, negara tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan aktif, tetapi juga atas kelalaian yang mencegah terjadinya kerugian lintas batas yang berasal dari wilayah atau yurisdiksinya. Kegagalan negara Braskia dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas korporasi pembuka lahan menunjukkan ketiadaan pelaksanaan kewajiban due diligence. Prinsip ini telah ditegaskan dalam perkara Trials Matter Arbitration serta dikonfirmasi kembali dalam berbagai praktik dan putusan Mahkamah Internasional yang menekankan bahwa negara wajib mengambil langkah pencegahan yang wajar dan efektif untuk menghindari dampak merugikan terhadap negara lain. Yang Mulia, Braskia dengan tegas menolak anggapan bahwa negara kami secara otomatis dapat dimintai pertanggungjawaban internasional atas terjadinya kebakaran hutan tersebut. Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara tidak lahir semata-mata dari adanya dampak lintas batas, melainkan harus didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur hukum yang jelas. Aktivitas pembakaran lahan dilakukan oleh korporasi swasta yang bertindak atas kepentingan komersialnya sendiri, tanpa instruksi, persetujuan, maupun kebijaksanaan resmi dari pemerintah Braskia. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat serta-merta diatribusikan kepada negara, kecuali dapat dibuktikan adanya kontrol efektif atau keterlibatan langsung negara sebagaimana dikenal dalam doktrin atribusi perbuatan dalam hubungan tanggung jawab negara. Lebih jauh, Yang Mulia, Braskia menegaskan bahwa tidak setiap dampak lingkungan lintas batas secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum internasional. Dalam praktik
praktik hukum internasional lingkungan, keberadaan dampak semata belum cukup untuk menimbulkan tanggung jawab negara. Untuk itu diperlukan pembuktian yang jelas dan meyakinkan mengenai beberapa unsur utama, yaitu adanya hubungan kausal langsung atau direct causal link antara aktivitas di wilayah negara dan kerugian yang diklaim. Tingkat kerugian yang mencapai ambang kerugian signifikan atau significant harm, serta kegagalan nyata negara dalam menjalankan kewajiban pencegahan dan kehati-hatian atau failure of due diligence. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif, maka penetapan adanya pelanggaran kewajiban internasional tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Yang mulia, hukum internasional tidak mensyaratkan adanya niat jahat atau mens rea dari suatu negara untuk menimbulkan tanggung jawab internasional. Yang relevan adalah apakah terjadi pelanggaran kewajiban internasional yang dapat diatribusikan kepada negara tersebut. Berdasarkan draft Arsiwa, kelalaian negara yang dapat diatribusikan dan yang mengakibatkan pelanggaran kewajiban internasional sudah cukup untuk memicu tanggung jawab negara tanpa perlu dibuktikan adanya kesengajaan. Dalam konteks perkara ini, negara beraksia telah gagal melakukan pengendalian dan pengawasan yang memadai terhadap korporasi yang beroperasi dalam yurisdiknya, menegakkan hukum lingkungan secara efektif dan konsisten, serta merespons secara cepat, transparan, dan terkoordinasi terhadap kebakaran yang terdampak lintas batas. Kegagalan-kegagalan tersebut mencerminkan kelalaian struktural negara dalam menjalankan kewajiban due diligence yang menurut hukum internasional lingkungan tidak dapat dibenarkan dan menimbulkan tanggung jawab internasional. Yang mulia, Braksia menegaskan bahwa kewajiban due diligence dalam hukum internasional lingkungan bersifat relatif dan proporsional, serta harus dinilai berdasarkan kapasitas negara, kondisi faktual, dan tingkat risiko yang dapat diperkirakan secara wajar. Kewajiban ini bukan kewajiban hasil, melainkan kewajiban perilaku atau obligation of conduct. Dalam konteks tersebut, Braksia telah mengambil berbagai langkah nyata, antara lain mengadopsi regulasi lingkungan nasional, membentuk unit pemadam kebakaran dan mekanisme respon darurat, serta berpartisipasi secara aktif dalam kerjasama regional ASEAN, termasuk kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan dan respon yang telah dilakukan, Braksia tidak dapat dianggap sepenuhnya gagal dalam menjalankan kewajiban internasionalnya, khususnya kewajiban due diligence sebagaimana dipahami dalam praktik hukum internasional. Terima kasih atas pemaparan yang konstruktif dan dari para pihak. Saya selaku mediator ingin menyampaikan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution secara tegas menegaskan bahwa negara-negara anggota memiliki kewajiban bersama untuk mencegah, memantau, dan menanggulangi polusi asap lintas batas melalui pendekatan kolektif dan berbasis kerjasama regional. Kewajiban tersebut mencerminkan prinsip solidaritas regional dan tanggung jawab bersama tanpa mengesampingkan kedaulatan masing-masing negara. Dalam kerangka tersebut, proses melalui ini bertujuan untuk mencapai solusi yang kooperatif, berkelanjutan, dan berorientasi ke depan, bukan semata-mata untuk menentukan kesalahan atau tanggung jawab secara adversial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai, sebagaimana diakui dalam hukum internasional. Sehubungan dengan itu, mediator
mengusulkan beberapa langkah konkret sebagai dasar point of consensus, yaitu satu, pembentukan joint monitoring and early warning system guna mendeteksi dan merespon titik api secara dini. Dua, pertukaran data hotspot dan informasi teknis secara real time antar negara terkait. Dalam hal ini Brexit dan Arvania. Tiga, pembentukan dana bersama untuk pemulihan lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak. Empat, penguatan penegakan hukum terhadap korporasi lintas negara, termasuk melalui kerjasama investigasi dan penegakan hukum antar otoritas nasional. Apakah Brexit mengakui bahwa kegagalan negara dalam mengawasi korporasi dapat menimbulkan tanggung jawab internasional? Yang Mulia, Brexit mengakui bahwa dalam prinsip umum hukum internasional, kegagalan negara dalam melakukan pengawasan yang memadai terhadap aktivitas korporasi di dalam yurisdiksinya pada kondisi tertentu dapat menimbulkan tanggung jawab internasional. Prinsip ini dikenal dalam konteks kewajiban due diligence yang melekat pada negara. Namun demikian, kami berpendapat bahwa dalam perkara ini Brexit telah mengambil langkah-langkah yang wajar dan proporsional sesuai dengan kapasitas negara dan kondisi faktual yang ada. Oleh karena itu, unsur kelalaian yang serius atau kelalaian berat atau gross negligence yang diperlukan untuk menimbulkan tanggung jawab internasional tidak terpenuhi dalam kasus ini. Apakah Arvania bersedia menyelesaikan sengketa ini melalui mekanisme non-yudisial sebagai bagian dari itikat baik? Yang Mulia, Arvania secara konsisten mengedepankan prinsip itikat baik dalam setiap upaya penyelesaian sengketa internasional. Sejalan dengan kewajiban penyelesaian sengketa secara damai, Arvania bersedia menempuh mekanisme non-yudisial sebagai langkah utama. Kami membuka ruang bagi proses mediasi, kerjasama teknis, serta pemanfaatan mekanisme regional ASEAN, termasuk kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sepanjang terdapat komitmen yang nyata, terukur, dan berkelanjutan dari negara Brexit untuk mencegah terulangnya kerugian lintas batas dan memperkuat langkah pencegahan di masa mendatang. Bagaimana relevansi prinsip no harm rule dalam konteks kerjasama regional ASEAN? Yang Mulia, prinsip no harm rule merupakan fondasi normatif utama dalam hukum internasional lingkungan yang telah lama diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Prinsip ini kemudian dioperasionalkan dan diperkuat melalui instrumen regional, khususnya ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, yang memberikan kerangka kerja konkret bagi negara-negara anggota. Dengan demikian, kewajiban yang lahir dari perjanjian regional tersebut tidak menggantikan, melainkan memperkuat dan melengkapi kewajiban hukum kebiasaan internasional yang telah ada, serta menegaskan komitmen negara-negara untuk mencegah dan menanggulangi. Yang pertama, prinsip no harm rule berlaku dan mengikat sebagai hukum kebiasaan internasional serta menjadi standar normatif dalam menilai tanggung jawab negara atas dampak lingkungan lintas batas. Yang kedua, negara dapat dimintai pertanggungjawaban internasional atas kelalaian dalam melakukan pengawasan yang memadai terhadap aktor non-negara apabila kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian signifikan bagi negara lain. Selanjutnya, penyelesaian sengketa lingkungan internasional sepatutnya mengutamakan pendekatan pencegahan, kerjasama,
dan mekanisme regional, khususnya dalam kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Panel merekomendasikan agar sengketa ini diselesaikan melalui kerangka kerjasama ASEAN yang diperkuat dengan komitmen hukum yang konkret, terukur, dan berorientasi pada pencegahan berkelanjutan guna menghindari terulangnya dampak lingkungan lintas batas di masa mendatang. Diskusi ini menegaskan bahwa hukum internasional lingkungan tidak lagi menoleransi pendekatan kedaulatan absolut yang terisolasi. Negara-negara kini dituntut untuk memikul tanggung jawab, menjalankan kerjasama yang bermakna, serta berpikir dan bertindak melampaui batas teritorial, demi melindungi lingkungan hidup dan menjamin keberlanjutan. Yang Mulia Panel Hakim, yang terhormat mediator delegasi negara Lumira dan negara Northland, para penasihat hukum internasional, serta sekretariat sidang. Sidang ini resmi dibuka untuk membahas sengketa internasional mengenai hak penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif ZEE negara Lumira yang timbul akibat dugaan overfishing sistematis oleh kapal industri berbendera Northland. Tindakan tersebut diduga tidak hanya melanggar berdaulat sovereign right Lumira atas sumber daya hayati lautnya, tetapi juga telah menyebabkan degradasi ekosistem laut, mengancam keberlanjutan stok ikan, serta berdampak langsung terhadap hak ekonomi dan sosial nelayan tradisi Lumira. Sengketa ini berada dalam lingkup hukum laut internasional kontemporer, khususnya sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 UNCLOS yang telah menjadi Constitution of the Ocean. Sidang ini bertujuan untuk menilai, menguji, dan menyeimbangkan klaim hukum kedua negara dengan berlandaskan pada: pertama, ketentuan normatif UNCLOS; dua, praktik dan jurisprudensi International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS); tiga, prinsip kehati-hatian precautionary principle; empat, prinsip pembangunan berkelanjutan sustainable development; 5, serta kewajiban kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya lintas batas. Secara khusus, panel akan menelaah kepatuhan terhadap pasal 56 UNCLOS terkait hak berdaulat negara pantai di ZEE, pasal 61 dan 62 mengenai kewajiban konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati, serta pasal 73 UNCLOS mengenai penegakan hukum oleh negara pantai. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Aneks 7 Arbitration juga menjadi rujukan penting dalam konteks legal standing dan prosedur penyelesaian sengketa ini. Dalam menilai dampak lingkungan dan pengelolaan sumber daya, sidang ini juga mempertimbangkan praktik organisasi internasional termasuk: pertama, Food and Agriculture Organization (FAO) melalui Code of Conduct for Responsible Fisheries; dua, rekomendasi Regional Fisheries Management Organization (RFMOS); tiga, serta standar lingkungan laut yang dikembangkan oleh United Nations Environment Program (UNEP). Lebih jauh, meskipun Helsinki Rules on the Use of the Waters of International Rivers pada awalnya dirancang untuk hukum sungai internasional, prinsip-prinsip fundamentalnya seperti equitable and reasonable utilization dan no significant harm principle tetap relevan sebagai guiding principle dalam pengelolaan sumber daya alam lintas batas, termasuk dalam konteks sumber daya hayati laut. Dalam kerangka regional, praktik kerjasama ASEAN, khususnya prinsip non-interference yang berevolusi, peaceful settlement of dispute, dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya bersama, turut menjadi konteks normatif yang tidak dapat diabaikan, mengingat pentingnya stabilitas kawasan dan kerjasama maritim. Sebagai tim leader, saya menegaskan aturan persidangan sebagai berikut. Pertama, delegasi negara wajib menyampaikan posisi resmi negaranya secara jelas, terstruktur dan berbasis hukum internasional positif, praktik negara, state prestige, serta opinion juris.
Kedua, penasihat hukum internasional diminta menguraikan dasar yuridis secara mendalam, mencakup pasal-pasal relevan UNCLOS, mekanisme penyelesaian sengketa internasional, serta presiden UNCLOS, termasuk namun tidak terbatas pada perkara MF Saiga, Southern Bluefin Tuna, dan perkara lain terkait konservasi sumber daya hayati laut. 3. Mediator berperan aktif memfasilitasi dialog, memperjelas posisi para pihak, serta mendorong kemungkinan solusi damai sesuai pasal 279 UNCLOS. 4. Panel hakim memiliki kewenangan penuh dengan menginstruksi mengajukan pertanyaan hukum serta meminta klarifikasi kapanpun diperlukan demi kejelasan dan kedalaman analisis. 5. Sekretariat bertugas untuk mencatat seluruh argumen sanggahan, rujukan hukum, serta setiap usulan atau titik temu yang muncul selama persidangan. Sidang ini dirancang untuk menampilkan debat hukum internasional yang hidup, argumentatif, dan berbasis preseden, dengan momen-momen jeda strategis ketika prinsip fundamental dengan internasional seperti kedaulatan berdaulat, tanggung jawab negara, dan perlindungan lingkungan laut menjadi pusat perhatian. Dengan demikian, sidang tidak hanya menguji klaim para pihak, tetapi juga mencerminkan bagaimana internasional berfungsi sebagai instrumen keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan global. Yang mulia, negara Lumira menegaskan hak berdaulat eksklusifnya di zona ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 1 UNCLOS yang mencangkup kewenangan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati laut, termasuk stok ikan di wilayah tersebut. Lumira juga telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan pasal 61 UNCLOS untuk menjaga keberlanjutan stok ikan melalui kebijakan pengelolaan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian. Namun, aktivitas overfishing oleh kapal industri Norland telah melampaui batas pemanfaatan yang wajar, mengakibatkan penurunan stok ikan, kerusakan ekosistem laut, serta mengancam mata pencaharian nelayan tradisional Lumira. Tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 62 UNCLOS yang mewajibkan negara lain mematuhi hukum dan peraturan negara pantai DZ, serta tidak sejalan dengan jurisprudensi ITLOS, khususnya dalam perkara Southern Bluefin Tuna yang menekankan pentingnya konservasi dan kerjasama internasional. Dengan demikian, Yang Mulia, hak berdaulat Lumira telah dilanggar dan dampak ekologis maupun sosial dari tindakan Norland tidak dapat diabaikan. Ini adalah persoalan kepatuhan hukum internasional dan keberlanjutan sumber daya laut. Yang Mulia, klaim historical fishing right tidak dapat mengesampingkan kewenangan negara di pantai zona ekonomi eksklusif. Berdasarkan UNCLOS, hak-hak historis apabila pun pernah ada harus tunduk pada rezim Z dan tidak meniadakan hak berdaulat negara pantai untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati laut. Dalam perkara MV Saiga ITLOS, tribunal secara tegas menegaskan bahwa negara pantai memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan langkah-langkah konservasi, termasuk penetapan kuota, pengawasan, serta penegakan hukum tradisional kapal asing yang beroperasi di Z-nya. Kewenangan tersebut merupakan bagian integral dari pelaksanaan pasal 56, 61, dan 73 UNCLOS. Oleh karena itu, Norland tidak dapat menuntut pengakuan hak historis ketika fakta menunjukkan penurunan drastis stok ikan serta kegagalan mematuhi rezim konservasi yang sah. Mengakui klaim tersebut justru akan melemahkan tujuan fundamental UNCLOS dan mengorbankan keberlanjutan sumber daya laut serta kepentingan nelayan lokal Lumira. Yang Mulia, Lumira menuntut penerapan mekanisme pengawasan yang efektif dan berkeberlanjutan, sejalan dengan prinsip prescience approach dalam hukum lingkungan dan hukum laut internasional.
Ketika terdapat resiko serius terhadap stok ikan, ketiadaan kepastian inilah ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah perlindungan. Lebih lanjut, jika terbukti terjadi kerusakan sumber daya hayati laut, Lumira menuntut kompensasi yang layak sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) atau perbuatan melanggar hukum internasional. Prinsip keberlanjutan sustainability harus menjadi fondasi utama pengelolaan perikanan di Z, sebagaimana ditegaskan dalam praktik ITLOS, khususnya dalam perkara Southern Bluefin Tuna, yang menekankan kewajiban negara untuk bertindak hati-hati dan bekerja sama demi mencegah kerusakan permanen pada stok ikan yang terancam. Dengan demikian, Yang Mulia, perlindungan hari ini adalah jaminan generasi esok dan hukum internasional jelas berpihak pada konservasi, bukan eksploitasi berlebihan. Interupsi. Saya ingin bertanya kepada delegasi Lumira ini, apakah ada bukti kuantitatif penurunan stok ikan akibat aktivitas Norland? Yang Mulia, survei resmi pemerintah Lumira menunjukkan penurunan sekitar kurang lebih 35% stok Tunus borealis dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, yang bertepatan secara temporal dan geografis dengan meningkatnya aktivitas kapal industri Norland di hotspot penangkapan kritis dalam Z Lumira. Temuan ini tidak berdiri sendiri. Data tersebut diperkuat oleh satelit tracking, pengawasan berbasis GPS, serta catatan vessel monitoring system yang menunjukkan intensitas penangkapan tinggi oleh kapal Norland pada periode yang sama. Bukti ini mengindikasikan tekanan eksploitasi berlebih yang secara langsung berkontribusi terhadap penurunan stok ikan. Dalam konteks hukum internasional, fakta ilmiah ini memicu kewajiban penerapan procedural approach sebagaimana diakui dalam praktik ITLOS, termasuk perkara ikan. Langkah perlindungan tidak boleh ditunda meskipun masih terdapat ketidakpastian ilmiah. Dengan demikian, Yang Mulia, data empiris dan hukum internasional saling menguatkan, di mana penurunan stok ikan telah nyata, resiko kerusakan berkelanjutan tinggi, dan tindakan konservasi segera terhadap aktivitas kapal Norland adalah sah, perlu, dan proporsional. Interupsi Yang Mulia, bagaimana Lumira membedakan dampak overfishing kapal kami dengan faktor alami atau penangkapan lokal? Yang Mulia, survei resmi pemerintah Lumira menunjukkan penurunan sekitar 35% Tunus borealis dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Penurunan signifikan ini berkolerasi langsung secara waktu dan lokasi dengan meningkatnya aktivitas kapal industri Norland di area hotspot penangkapan kritis yang berada dalam zona ekonomi eksklusif Lumira. Temuan tersebut tidak bersifat spekulatif. Data ilmiah ini didukung oleh satelit tracking, pengawasan berbasis GPS, serta catatan vessel monitoring system VMS yang secara konsisten menunjukkan frekuensi dan intensitas penangkapan yang tinggi oleh kapal-kapal Norland pada periode yang sama. Kombinasi data ini memperlihatkan adanya tekanan eksploitasi berlebih yang berkontribusi nyata terhadap penurunan stok ikan dan gangguan keseimbangan ekosistem laut. Dalam kerangka hukum laut internasional, kondisi tersebut secara langsung memicu kewajiban penerapan prinsip approach sebagaimana diakui dalam praktik ITLOS dan ditegaskan dalam perkara Southern Bluefin Tuna. Tribunal dalam perkara tersebut menekankan bahwa ketika terdapat resiko serius terhadap kelestarian stok ikan, negara-negara terkait wajib mengambil langkah perlindungan tanpa menunggu kepastian ilmiah absolut. Dengan demikian, Yang Mulia, data empiris dan norma hukum internasional saling menguatkan. Penurunan stok ikan telah terbukti, resiko kerusakan jangka panjang semakin meningkat, dan penerapan langkah konservasi yang lebih ketat terhadap aktivitas kapal Norland merupakan tindakan yang sah, proporsional, dan diperlukan demi keberlanjutan sumber daya laut serta kepentingan masyarakat pesisir Lumira. Yang Mulia, Lumira juga menekankan prinsip fundamental yang terkandung dalam Helsinki Rules,
khususnya bahwa penggunaan sumber daya lintas batas wajib dilakukan secara adil dan wajar, serta tidak menimbulkan kerugian signifikan bagi pihak lain. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara hak pemanfaatan dan kewajiban perlindungan dalam hukum internasional. Walaupun Helsinki Rules pada awalnya dirumuskan dalam konteks hukum sungai internasional, substansi normatifnya telah diadopsi dan diakui secara luas sebagian bagian dari hukum kebiasaan internasional. Secara berkembang menjadi pedoman umum dalam pengelolaan sumber daya alam lintas batas, termasuk sumber daya hayati laut yang bersifat migratori, saling bergantung secara ekologis, dan tidak mengenal batas yurisdiksi secara biologis. Dalam perkara ini, penangkapan ikan secara berlebih oleh Norland telah melampaui standar pemanfaatan yang adil dan wajar, serta menimbulkan kerugian nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Lumira. Kerugian tersebut mencerminkan dalam penurunan hasil tangkapan nelayan tradisional, terganggunya stabilitas ekonomi lokal, serta meningkatkan resiko kerusakan ekosistem laut dalam jangka panjang yang dampaknya tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Dengan demikian, Yang Mulia, tindakan Norland tidak hanya bertentangan dengan ketentuan dan tujuan UNCLOS, tetapi juga melanggar prinsip keadilan pemanfaatan dan kewajiban untuk mencegah kerugian lintas batas yang secara konsisten diakui sebagai fondasi tata kelola sumber daya internasional yang bertanggung jawab, kooperatif, dan berorientasi pada keberlanjutan antar generasi. Yang Mulia, Norland menyatakan bahwa kapal-kapal kami beroperasi berdasarkan historical fishing rights yang telah diakui secara regional dan dipraktikkan secara konsisten selama beberapa dekade sebelum penegasan rezim pengelolaan perikanan yang lebih ketat di wilayah tersebut. Praktik ini mencerminkan pola penggunaan tradisional dan berkelanjutan yang telah diterima secara implisit dalam hubungan regional termasuk oleh negara Lumira pada periode tertentu, sehingga membentuk ekspektasi hukum yang sah atau legitimate expression. Norland menegaskan bahwa seluruh aktivitas penangkapan ikan dilakukan dengan itikat baik atau good faith, sejalan dengan prinsip umum hukum internasional dan kewajiban untuk bertindak kooperatif antar negara. Tidak pernah ada maksud apapun kebijakan negara yang diarahkan untuk merusak stok ikan Lumira atau mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir setempat. Sebaliknya, kapal-kapal Norland telah berupaya menerapkan praktik penangkapan yang bertanggung jawab, termasuk penggunaan alat tangkap yang sesuai standar regional serta kepatuhan terhadap langkah-langkah mitigasi lingkungan yang berlaku. Lebih lanjut, Yang Mulia, Norland mempertanyakan adanya hubungan kausal langsung antara aktivitas kapal kami dan penurunan stok ikan yang diklaim oleh Lumira. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti perubahan iklim, migrasi alami spesies ikan, degradasi lingkungan laut global, serta aktivitas penangkapan oleh negara atau pelaku lain di kawasan yang sama. Oleh karena itu, penilaian ilmiah yang objektif, transparan, dan berbasis data bersama menjadi sangat penting sebelum menetapkan tanggung jawab hukum pada satu pihak. Norland juga menekankan bahwa UNCLOS mendorong kerjasama internasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya hayati laut yang bersifat migratori. Pendekatan yang mengedepankan dialog, mekanisme regional, dan pengaturan bersama, termasuk penyesuaian kuota secara kolektif apabila diperlukan, akan lebih sejalan dengan semangat pengelolaan perikanan berkelanjutan dibandingkan dengan pembatasan sepihak yang berpotensi mengganggu kepentingan ekonomi sah negara lain. Dengan demikian, Yang Mulia, Norland berpendapat bahwa pengakuan terhadap praktik penangkapan historis, itikat baik, serta pendekatan kooperatif regional merupakan dasar yang adil dan proporsional dalam menyelesaikan sengketa ini, tanpa mengorbankan tujuan bersama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut di kawasan tersebut. Yang Mulia, Norland menegaskan bahwa prinsip freedom of navigation dan historical usage tetap memiliki relevansi dalam hukum laut internasional
khususnya dalam konteks aktivitas maritim dan perikanan yang telah berlangsung lama, dilakukan secara damai dan tidak pernah dipersoalkan secara tegas dalam jangka waktu yang signifikan. Prinsip freedom of navigation sebagaimana diakui dalam UNCLOS menjamin kebebasan operasional kapal asing di laut selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Selain itu, penggunaan historis atau historical usage yang konsisten dan berkelanjutan tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama ketika praktik tersebut telah membentuk pola pemanfaatan yang stabil dan dapat dipraktisi di tingkat regional. Nordland menekankan bahwa perjanjian dan pengaturan lama terkait aktivitas penangkapan ikan di kawasan ini belum pernah dicabut secara eksplisit, dinyatakan berakhir ataupun digantikan oleh kesepakatan baru yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, pengaturan tersebut memiliki nilai hukum yang relevansi faktual, setidaknya sebagai dasar pertimbangan dalam pengelolaan perikanan saat ini. Nordland tidak mengeklaim bahwa hak historis bersifat mutlak atau mengesampingkan kewenangan negara pantai. Namun, hak tersebut patut diperhitungkan secara proporsional dengan itikat baik, khususnya dalam proses negosiasi kuota penangkapan ikan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap ekspektasi yang sah atau legitimate expectation dalam hubungan internasional. Lebih lanjut, Yang Mulia, UNCLOS secara konsisten mendorong penyelesaian sengketa melalui kerjasama dan negosiasi, terutama dalam pengelolaan sumber daya hayati laut yang bersifat migratori dan berdampak lintas jurisdiksi. Mengabaikan sepenuhnya praktik historis dan pengaturan yang masih berlaku berpotensi menciptakan ketegangan regional, merusak kepercayaan antar negara, dan bertentangan dengan semangat pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis kolaborasi. Dengan demikian, Nordland berpandangan bahwa penyelesaian sengketa ini harusnya diarahkan pada mekanisme negosiasi kuota yang transparan dan berbasis data ilmiah, yang mengakui hak berdaulat negara pantai Lumira sekaligus mempertimbangkan praktik historis yang telah ada, guna mencapai keseimbangan antara konversi kepastian hukum, stabilitas regional, dan kepentingan ekonomi sah para pihak. Yang Mulia, kami mengusulkan pembentukan Joint Scientific Commission sebagai mekanisme bersama untuk memantau stok ikan secara objektif, transparan, dan berbasis data ilmiah yang dapat diverifikasi. Komisi ini akan berfungsi sebagai forum teknis independen yang melibatkan ahli perikanan, oceanografi, dan lingkungan laut dari kedua negara, guna memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan perikanan didasarkan pada evidence-based decision making, bukan asumsi sepihak. Pembentukan mekanisme ilmiah bersama ini secara nyata mengurangi resiko eskalasi konflik karena perbedaan pandangan hukum dapat ditopang oleh kesepahaman atas fakta ilmiah yang internasional, di mana kerjasama teknis seringkali menjadi hambatan menuju solusi hukum dan diplomatik yang berkelanjutan. Sebagai pembanding dalam sengketa SIPA dan Ligigen ini, serta Pedra Bansa, Tribunal Internasional menekankan pentingnya bukti historis, pola pengelolaan faktual, dan data objektif dalam menilai klaim para pihak. Meskipun perkara-perkara tersebut berkaitan dengan kedaulatan wilayah, pendekatan tribunal menunjukkan bahwa fakta empiris dan praktik nyata di lapangan memiliki peran krusial dalam menilai klaim hukum, terutama ketika terdapat tumpang tindih kepentingan dan narasi historis yang berbeda. Dengan analogi tersebut, Joint Scientific Commission akan menyediakan basis faktual yang netral untuk menilai kondisi stok ikan, tingkat eksploitasi, serta dampak aktivitas penangkapan tersebut ekosistem laut.
Hasil kerja komisi ini dapat menjadi rujukan utama dalam penetapan kuota, langkah konversi, dan penyesuaian kebijakan ke depan sehingga setiap keputusan memiliki legitimasi ilmiah dan hukum yang lebih kuat. Dengan demikian, Yang Mulia, usulan ini mencerminkan itikat baik, komitmen terhadap kerjasama internasional, serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan tidak hanya melindungi sumber daya laut, tetapi juga membangun kepercayaan, mengurangi potensi sengketa lanjutan, dan memastikan pengelolaan perikanan yang adil bagi kedua negara. Bagaimana Norlan memastikan kapal industri tidak melebihi kuota? Yang Mulia, mekanisme Joint Scientific Commission tersebut perlu dilengkapi dengan sistem pelaporan yang transparan dan dapat diakses bersama guna menjamin akuntabilitas serta kepercayaan antar negara. Sistem ini mencangkup pelaporan rutin hasil tangkapan, area operasi, jenis alat tangkap, serta upaya penangkapan yang disusun secara periodik dan terbuka bagi otoritas kedua negara. Selain itu, penerapan GPS tracking dan vessel monitoring system secara real time terhadap kapal-kapal yang beroperasi di wilayah terkait menjadi instrumen penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kuota dan zona penangkapan yang telah disepakati. Akses bersama terhadap data ini memungkinkan pengawas yang objektif, pencegahan pelanggaran sejak dini, serta respon cepat terhadap potensi overfishing tanpa perlu tindakan sepihak yang berisiko memicu sengketa lanjutan. Untuk memperkuat legitimasi dan integritas sistem tersebut, audit tahunan yang independen dan berbasis ilmiah perlu dilakukan terhadap data stok ikan, tingkat eksploitasi, dan efektivitas langkah konservasi. Hasil audit ini harus dapat diakses oleh kedua negara serta menjadi dasar evaluasi dan penyesuaian kebijakan pengelolaan perikanan di tahun berikutnya. Pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional terbaik dalam pengelolaan sumber daya hayati laut yang menekankan transparansi, verifikasi bersama, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan adanya mekanisme ini, perbedaan pandangan hukum dapat diminimalkan karena fakta ilmiah menjadi titik temu bersama, bukan sumber konflik. Dengan demikian, Yang Mulia, kombinasi antara komisi ilmiah bersama, pelaporan transparan, pemantauan berbasis teknologi, dan audit berkala akan menciptakan sistem pengelolaan perikanan yang adil, terukur, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat kerjasama, mengurangi potensi sengketa, dan melindungi kepentingan jangka panjang kedua negara. Interupsi Yang Mulia, apakah sanksi bagi pelanggaran bisa diterapkan tanpa menimbulkan sengketa baru? Yang Mulia, Norlan menegaskan bahwa setiap sanksi yang diterapkan harus bersifat adil, proporsional, dan tidak diskriminatif, serta berbasis pada data ilmiah yang objektif yang dihasilkan oleh Joint Scientific Commission. Pendekatan ini memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada temuan faktual yang dapat diverifikasi bersama. Saksi yang proporsional harus mencerminkan tingkat pelanggaran yang sebenarnya, termasuk skala aktivitas penangkapan, dampak ekologis yang terukur, serta tingkat kepatuhan kapal terhadap ketentuan kuota dan zona penangkapan yang disepakati. Dengan demikian, saksi tidak berfungsi sebagai hukum sepihak, melainkan sebagai instrumen korektif untuk mendorong kepatuhan yang memperkuat tata kelola perikanan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, penggunaan data ilmiah dari Joint Scientific Commission sebagai dasar saksi penegakan didasarkan pada analisis ilmiah independen, bukan semata-mata pada penilaian administratif satu pihak. Hal ini juga sejalan dengan prinsip due process dan good faith dalam hukum internasional. Dengan kerangka seperti ini, Yang Mulia, penerapan saksi justru menjadi alat pencegahan yang efektif, mengurangi resiko eskalasi konflik, dan mendorong kerjasama jangka panjang antar negara. Pada akhirnya, pendekatan berbasis data dan proporsionalitas ini memastikan bahwa tujuan konservasi tercapai bukan tanpa mengorbankan stabilitas hukum, ekonomi, dan hubungan diplomatik kedua negara.
Yang Mulia, UNCLOS pasal 61 dan pasal 73 secara tegas menempatkan kewajiban pada negara pantai untuk melindungi dan mengelola stok ikan di zona ekonomi eksklusifnya. Pasal 61 mengharuskan negara pantai memastikan bahwa eksploitasi sumber daya hayati laut tidak mengancam kelestarian stok ikan, sementara pasal 23 memberikan kewenangan penegakan hukum yang jelas, termasuk pemeriksaan, penahanan, dan proses hukum terhadap kapal asing yang melanggar ketentuan konservasi. Dalam kerangka tersebut, klaim historical fishing rights sama sekali tidak membebaskan kapal asing dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan negara pantai. Hak historis, jika pun pernah ada, harus tunduk pada rezim hukum Z dan tidak dapat digunakan sebagai dalih untuk mengabaikan kebijakan konservasi yang sah dan proporsional yang ditetapkan oleh negara pantai. Lebih lanjut, dalam praktik anek arbitration serta perkara Southern Bluefin Tuna Tribunal Internasional. Sebagai mediator, saya menegaskan bahwa mandat utama proses ini adalah mendorong penyelesaian sengketa secara damai, kooperatif, dan berbasis bukti tanpa mengorbankan hak berdaulat negara pantai maupun kepentingan sah negara penangkap ikan. Mediasi ini tidak bertujuan menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan membangun kerangka pengelolaan yang adil, stabil, dan berkelanjutan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak. Dalam memfasilitasi dialog, saya secara konsisten mengarahkan para pihak untuk berpegang pada UNCLOS sebagai kerangka hukum utama dengan rujukan pada praktik dan jurisprudensi UNCLOS. Prinsip equitable and reasonable use dalam Helsinki Rules serta pendekatan dialog dan konsensus yang berkembang dalam regional ASEAN. Kerangka normatif ini memberikan dasar yang jelas bahwa kerjasama, transparansi, dan pencegahan kerusakan terbatas merupakan kewajiban bersama dalam hukum internasional moneter. Dari keseluruhan pertukaran pandangan, saya mencermati adanya konvergensi kepentingan yang semakin nyata, khususnya pada kebutuhan akan data ilmiah yang objektif, terverifikasi, dan dapat diuji bersama. Meskipun para pihak memulai dari proses yang berbeda, proses ini menunjukkan etikat baik untuk menghindari eskalasi sengketa, menjaga stabilitas kawasan, dan memprioritaskan keberlanjutan stok ikan dalam jangka panjang. Berdasarkan dinamika tersebut, saya mencatat poin-poin konteks berikut sebagai hasil sementara mediasi yang akan menjadi fondasi teknis dan normatif bagi langkah selanjutnya. Yang pertama, pembentukan Joint Scientific Commission dengan mandat teknis untuk memantau stok ikan secara real time. Dua, pertukaran data secara transparan dan berkelanjutan, termasuk data tangkapan, rute kapal, dan hotspot aktivitas industri dengan dukungan teknologi pemantauan modern. Tiga, penetapan quota bersama dan batas maksimal penangkapan yang bersifat adaptif, proporsional, dan dapat disesuaikan dengan kondisi stok ikan yang terus berkembang. Empat, penerapan sanksi administratif yang adil dan proporsional, semata-mata berdasarkan temuan faktual dan rekomendasi ilmiah guna menjamin kepatuhan tanpa menciptakan keterangan baru. 5. Evaluasi berkala setiap 6 hingga 12 bulan untuk menilai efektivitas mekanisme yang diterapkan yang disepakati serta membuka ruang penyesuaian secara damai dan berbasis data. Sebagai mediator, saya menilai bahwa kesepakatan awal ini mencerminkan pergeseran penting dari pendekatan konfrontatif menuju pendekatan kooperatif dan preventif. Dengan pelaksanaan yang konsisten, transparan, dan dilandasi etikat baik, kerangka ini berpotensi menjadi solusi berkelanjutan atas sengketa yang ada, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi praktik penyelesaian sengketa perikanan di tingkat regional maupun internasional. Saya bertanya kepada para pihak, apakah kedua pihak siap untuk menandatangani agreement awal dalam 3 bulan? Siap, Yang Mulia. Siap. Baik, saya selanjutnya silakan kepada Hakim. Pertanyaan saya kepada Lumila dan Novel, apakah
apakah historical fishing rights membatasi kewenangan negara pantai di ZEE saat ini? Tidak, yang mulia. Hak historis tidak dapat dan tidak pernah dimaksudkan untuk mengesampingkan kewenangan negara pantai sebagaimana ditegaskan dalam UNCLOS dan dipertegas secara konsisten dalam praktik dan jurisprudensi ICLOS. Rezim zona ekonomi eksklusif dibentuk justru untuk memberikan hak berdaulat eksklusif kepada negara pantai atas eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati laut. Di bawah pasal 56, 61, dan 73 UNCLOS, negara pantai memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan kerangka konservasi, menentukan kuota penangkapan, melakukan pengawasan serta menegakkan hukum terhadap kapal asing di ZEE-nya. Hak historis jika pun diklaim harus tunduk pada rezim hukum ini, bukan berdiri di atasnya. Dalam perkara MV Saika ICLOS, tribunal menegaskan bahwa kepatuhan kapal asing terhadap hukum dan regulasi negara pantai merupakan kewajiban hukum, bukan opsi dapat dinegosiasikan berdasarkan praktik masa lalu. Itulah juga secara implisit menolak penggunaan klaim historis sebagai dasar untuk menghindari rezim konservasi yang sah. Lebih lanjut, dalam Karting Southern Bluefin Umumnya ditegaskan bahwa ketidakpastian ilmiah dan ditekankan terhadap stok ikan justru memperkuat kewenangan negara pantai untuk bertindak preventif. Mengizinkan klaim hak historis, mengesampingkan kewenangan tersebut akan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan tujuan utama UNCLOS, yaitu keberlanjutan sumber daya laut. Secara normatif, mengutamakan hak historis di atas kewenangan negara pantai akan mengosongkan makna ZEE itu sendiri dan menciptakan preseden berbahaya di mana praktik lama dapat mengalahkan kewajiban hukum modern. Hukum laut internasional bergerak dari historical usage menuju pengelolaan berbasis aturan, sains, dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, klaim hak historis tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan, membatasi, atau melemahkan kewenangan negara pantai dan dalam melindungi stok ikan di ZEE-nya. Setiap aktivitas penangkapan oleh kapal asing harus sepenuhnya tunduk pada hukum, kebijakan konservasi, dan mekanisme pengawasan negara pantai sebagaimana diperintahkan oleh UNCLOS dan ditegaskan oleh ICLOS. Hak historis tetap relevan dalam konteks negosiasi, khususnya sebagai faktor pendukung dalam menentukan peraturan transisional dan pembagian kuota yang adil. Namun kami menegaskan bahwa relevansi tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan kewenangan negara pantai, melainkan untuk memperkaya proses perundingan agar mencerminkan realitas penggunaan di masa lalu secara proporsional dan rasional. Dalam semangat kerjasama, kami menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi dalam mekanisme kuota bersama dan sistem pemantauan yang ketat. Netral memandang bahwa pengelolaan berbasis sains dan transparansi merupakan jalan paling efektif untuk menjaga keberlanjutan stok ikan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, klaim hak historis kami tempatkan dalam kerangka good faith negotiation selaras dengan kewajiban kerjasama di bawah UNCLOS dan praktik ICLOS serta tidak bertentangan dengan tujuan konservasi. Kami siap menyesuaikan tingkat pemanfaatan melalui kuota yang direkomendasikan Joint Scientific Commission, termasuk pembatasan operasional apabila data ilmiah menunjukkan tekanan terhadap stok ikan. Selain itu, Notland juga mendukung monitoring bersama melalui pertukaran data penangkapan, penggunaan vessel monitoring system, pelaporan elektronik, dan audit berkala. Mekanisme ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tapi juga membangun kepercayaan di balik dan mencegah kesalahpahaman di lapangan. Dalam pendekatan ini, kami percaya bahwa hak historis dan kewenangan negara pantai dapat dipertemukan secara konstruktif tanpa mengorbankan prinsip sustainability. Kerja sama dalam kuota dan monitoring bukanlah bentuk pelepasan hak, melainkan komitmen bersama untuk memastikan pemenuhan sumber daya laut yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Apakah mekanisme teknis bersama bisa dibentuk untuk konservasi stok ikan
akan mengelola stok berbasis ilmiah. Kedua, Joint Scientific Commission akan mengelola stok berbasis ilmiah. Negara pantai memiliki hak bergaul di zona ekonomi untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan bagaimana digunakan sesuatu yang dilakukan oleh dalam pelaksanaan kewenangan tersebut negara pantai tetap memperhatikan kepentingan eksplorasi yang relevan sejauh kepentingan tersebut dikemukakan mengalami kerangkaan terkait proporsionalitas dan kepatuhan terhadap rezim sendiri yang berubah. Penjelasan sengketa ini menekankan pendekatan kooperatif dan berbasis sains dengan menjadikan kerjasama ilmiah sebagai fondasi utama pengambil keputusan pembentukan Joint Scientific Commission, penetapan kuota bersama yang adaptif, serta pemantauan berkala terhadap stok ikan dan aktivitas pertambangan dipandang sebagai instrumenasi untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut sekaligus kepastian hukum bagi para pihak. Lebih lanjut, para pihak sepakat bahwa mekanisme mediasi dan pengaturan teknis harus diutamakan sebagai sarana penyelesaian sengketa, dialog, pertukaran data, dan penyesuaian kebijakan berbasis rekomendasi ilmiah diprioritaskan sebelum menempuh langkah judisial atau arbitrase internasional. Sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dalam bentuk pendekatan pertama ini mencerminkan kemampuan kerjasama prinsip dan due diligence serta sejalan dengan praktik regional dan internasional yang mendorong pencegahan konflik melalui mekanisme non-litigasi. Dengan kerangka tersebut, para pihak menegaskan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas kawasan, melindungi ekosistem laut, dan memastikan pemantauan budaya yang adil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Saya sebagai tim leader menegaskan bahwa hukum internasional secara jelas melindungi hak berdaulat negara pantai atas, pengelolaan dan konservasi sumber daya laut di zona ekonomi eksklusif, sebagaimana diatur UNCLOS dan dijelaskan melalui praktik sektor. Namun demikian, sidang juga menekankan bahwa penyelesaian sengketa internasional tidak dapat ditempuh melalui penegakan sepihak atau konfrontatif, melainkan harus melaksanakan secara kooperatif, proporsional, dan berbasis bukti ilmiah yang dapat diverifikasi. Dalam semangat tersebut, para pihak sepakat bahwa keberlanjutan sustainability merupakan prinsip utama yang harus menuntun setiap kebijakan pengelolaan perikanan. Pendekatan berbasis sains, transparansi data, serta mekanisme pemantauan bersama dipandang sebagai elemen kunci untuk melindungi ekosistem laut sekaligus menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Sidang ini juga mencatat bahwa mekanisme non-yudisial termasuk mediasi, kerjasama teknis, dan pengaturan dunia bersama harus diprioritaskan sebelum menempuh jalur adjudikasi internasional. Pendekatan ini sejalan dengan kewajiban kerjasama dalam hukum internasional dan praktik regional yang mengutamakan dialog, pencegahan konflik, dan stabilitas kawasan. Atas dasar hasil diskusi yang konstruktif, sidang menegaskan bahwa kesepakatan awal yang telah dicapai menjadi alasan penting bagi kita dan Northland untuk melanjutkan negosiasi damai, termasuk implementasi kuota bersama yang adaptif, pemantauan ilmiah melalui Joint Scientific Commission, serta pengawasan kolektif yang bersama. Kerangka ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan sengketa yang ada, tapi juga mencegah munculnya konflik serupa di masa depan. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi aktif dan kontribusi substantif dari seluruh delegasi, penasihat hukum internasional, mediator panel hakim, serta sekretariat. Komitmen profesionalisme dan etikat baik yang ditunjukkan selama proses persidangan ini mencerminkan penghormatan bersama
terhadap hukum internasional dan prinsip penyelesaian sengketa secara terbatas. Dengan demikian, sendiri membentuk dengan harapan hasil yang dicapai akan menjadi fondasi yang kokoh bagi kerjasama berkelanjutan antar dunia dan di masa mendatang. Nah,